Halo Sobat Mata Asa, saya berada di Kecamatan Loano Purworejo. Di sini uniknya adalah usahanya kelompok tani. Tapi bagaimana cara pengelolaannya? Punya 40 ekor. Nah, ikuti saya terus ya. Tetap di Mata Asa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sama Bapak siapa ini Pak? Mardiono Pak, Mardiono. pengurus kelompok tani Murakabi 1 Desa Karangrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Yang di kelompok taninya apa nih Pak usahanya Pak? Utamanya ini ternak sapi Mas. Sapi. Semua bukan dari dana desa, bantuan dari aspirasi ataupun dari Dinas Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan, baik pusat ataupun daerah Kabupaten Purworejo, tahun 2022 Mas. 2022 ya Pak? Ya. Berapa ekor Pak? Tahun 2022 itu dari APBN lewat Kementerian Pertanian Pusat 20 ekor, dari APB2 Kabupaten Purworejo 5 ekor. Sekarang sudah berjumlah sekitar 33. Yang tahun 2017 juga ada di rumah-rumah peternak. Jadi enggak dipul di sini semua Mas. Yang di RT 1 Cauk itu juga ada, di RT 2 Karangjati juga ada, di RT 3 juga ada, di rumah-rumah peternak. Jadi nggak semua dipul di sini karena kapasitas kandang belum memadai. Dan kandang ini swadaya Mas, 3 minggu jadi. Yeah. Berapa kelompok nih Pak orangnya Pak jumlahnya? Sekitar 12-an Mas, 12-an. 12-an orang. Kalau jenis sapinya apa aja Pak? Ada sapi PO, ada yang lahir itu metal, apa ya, 2 ekor itu metal, bahkan 3 itu. Indukan putih tapi kok bisa keluar metal, saya enggak tahu itu. Alhamdulillah jantan lagi, bagus banget yang. Perkawinan silang Pak? Iya. Kalau betina berapa nih Pak? Ada berapa betina, ada berapa jantan Pak? Kira-kira? Jantannya ada 1, 2, 3, 4 Mas. Yang lain betina semua. Udah pada bunting Mas. Itu tinggal ada yang nunggu hampir beranak lagi. Yang paling ujung itu udah hampir beranak. Ini dua-duanya ini sebelah itu juga hampir beranak juga. Ya rezeki masing-masing peternak sih Mas ya. Jadi apa ya, istilahnya mungkin karena sudah rezeki, yang rezekinya udah pada beranak semua, yang belum juga masih bunting gitu loh Mas. Berarti ini udah 3 tahunan ya Pak ya sekitarannya? Ya 3 tahun berjalan Mas, 3 tahun berjalan. Kalau tantangan terbesarnya apa Pak? Kalau bikin usaha kelompok tani pakai sapi ya? Apanya? Tantangan terbesarnya Bapak ini dalam mengelola Tantangannya terbesar ya limbahnya Mas ini. Oh, limbahnya yang belum bisa belum bermanfaat. Paling cuman sementara diangkut ke sawah, ke kebun itu untuk buat pupuk sendiri. Belum ada pengelolaan. Dulu sudah ada pengelolaan didampingi dari UMP Mas, pembuatan pupuk itu toh organik. Dulu sekarang ya cuman gitu aja, dibawa ke kebun ataupun ke sawah sementara gitu. Kalau perawatan khususnya Pak dari Bapak sendiri atau dari pemerintah gimana Pak? Perawatan khusus ya tergantung peternak masing-masing Mas. Mungkin ada makanan tambah nutrisi, ada yang pakai brand konsentrat, tetes tebu, ada yang ketela pohon, makanan tambahan. Itu, iya. Kalau cara pembagian tugasnya gimana Pak? Kalau dari 12 orang ini Pak mengelola. Oh itu tanggung jawab masing-masing, tergantung masing-masing peternak tanggung jawab berapa ekor gitu. Jadi enggak semua per peternak itu tanggung jawab semua peternak, tidak. Cuman kalau ada kontrolan dari dinas ataupun ada pemeriksaan dari dinas, itu semua peternak ngumpul terus tanggung jawab masing-masing lah. Terhadap orang berapa Pak mengelolanya? Ini saya 7 Mas. Oh 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7 sendiri, ada beranak semua 3. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1, 2, 3, 4, 5, ada yang 3 gitu.
Kalau Iya. dalam pembagiannya gimana Pak? Kalau ada yang beli Pak sapinya dari pemerintah? Kalau sementara belum ada yang jual Mas, cuman Iya. perjanjian dari awal mau miara ternak ini ada komitmen antara peternak dan kelompok itu 73 Mas, artinya kalau dapat 10 juta ya peternak itu 7 juta, kelompok 3 juta. Alhamdulillah ini sudah bisa mau merintis kelompok. Ada ini perkembangan. Iya. Kalau modal awalnya tadi dari aspirasi ya Pak, ya? Sama kandang ini juga ya Pak? Kandang swadaya semua Mas, swadaya masyarakat ini 3 minggu Mas. 3 minggu untuk membuat kandang segini panjangnya. Waktu itu saya sakit didatangi dari Kementerian Pertanian Pusat, dampingi provinsi dan daerah. Itu ke rumah saya, Iya. mau dapat bantuan 20 ekor sapi. Padahal dari APBD 2 atau kabupaten itu saya bulan Agustus sudah dapat 5. Iya. Waktu itu bulan November awal datang ke rumah dari dinas terkait itu mau dapat bantuan 20 ekor dengan kandang swadaya kelompok ini. Berarti ini dari masyarakat nih Pak kalau mau ini Pak? Ya masyarakat khususnya kelompok peternak. Ya. Ini kelompok tani Murakabi 1 lah, Desa Karangrejo Kecamatan Loano Purworejo itu. Kalau untuk makan ini Pak, gimana caranya biar tersedia selalu Pak? Berarti Pak. Kalau di Karangrejo khususnya ini Mas, masih apa ya, cukup lah. Cukup dengan adanya bantuan ini. Tadinya kan di Karangrejo ini kan jerami kebanyakan ada tengkulak ataupun mungkin penjual jerami ke daerah Kebumen. Kalau sekarang udah nggak berani masuk di Karangrejo. Alhamdulillah masih cukup Mas. Alhamdulillah. Iya. Kalau ini Pak, ke depan ini strategi pemasarannya ada nggak Pak rencana untuk kayak jual beli? Kalau pemasaran, waduh kurang-kurang barang Mas. Kurang barang. Kemarin bulan Idul Adha aja kalau ada barangnya, bahkan di Karangrejo aja untuk mencukupi kebutuhan ataupun orang yang membutuhkan itu bahkan masih beli dari luar daerah, luar Karangrejo nggih. Sampai berapa Pak dulu Pak orderan Pak? Kalau Permintaan? ya hampir 20 ada. Kan banyak sekarang banyak apa ya? Banyak orang mampu ya, istilahnya korban. Hampir tiap masjid pakai sapi sekarang. Belum orderan-orderan yang luar desa Karangrejo lewat pedagang ataupun ya pedagang sapi Karangrejo kan banyak order toh. Iya. Masih kurang Mas untuk mencukupi orderan. Karena kalau ini Pak menjaga kesehatan agar sapi tetap sehat dari penyakit bagaimana ya Pak? Sistem kelompok ini Pak? ini minimal 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali saya menghadirkan ataupun mengundang dinas kesehatan, bahkan dinas kesehatan ternak terkait yang apa ya, saya mendampingi di desa Karangrejo kan, bahkan nggak saya undang sering datang ke sini Mas. Sering datang ke sini, kadang ajang sanat main ke sini, ya bener. Sering ke sini baik kesehatan hewan ataupun dinas penyuluh pertanian kecamatan juga sering. Kemarin hari Senin saya undang semua itu bareng miwiti ya. Sini kan miwiti padi ini yang dialiri pertanian pakai air sumur dalam itu alhamdulillah. Kemarin di Ubin dihadiri dari UGM juga, dosen UGM dan kepala PDAM Purworejo berserta stafnya, karena terkait dengan air ya. Sumurnya itu bisa dites nanti di apa dialirin bisa itu sumur bor itu. Di Ubin kemarin dapat hampir 9 ton per hektar Mas. Hampir 9 ton per hektar varietas. Nah ini loh sumur barnya. Kapan bikinnya Pak? Ini bantuan dari pertanian dari Kementerian Pertanian tahun 2024 Mas. Kelompok Tani Murakabi 1 alhamdulillah dapat anggaran 112.800 4 titik untuk mengairi Sawah. luasan 5 hektar. 5 hektar sawah ya Pak? Ya. Yang biasanya di wilayah sini bawah kandang ini ya. Iya.
Ini kalau MT2 itu nggak bisa panen, alhamdulillah di tahun ini karena ada bantuan dari Kementerian Pertanian, alhamdulillah bisa panen. Yaitu hasilnya kemarin di Ubin dapat 8 kilo 9 on, berarti dikalikan per hektarnya itu hampir 9 ton per hektar. Varietas Tri Sultan jenisnya padi itu saya dikasih temen operator sumur bor ini dari Kebumen ya, yang ngebor ini teman saya Kebumen. Saya dikasih bibit padi itu namanya jenisnya Tri Sultan. Alhamdulillah itu hasilnya cukup memuaskan. Kenapa dinamain Trisultan? Ya? Kenapa dinamain Trisultan? Nggak tahu itu mas, namanya. Tapi memang ada mas, memang ada dari Tengkulak itu katanya memang ada jenis Trisultan itu memang ada. Jadi bukan di sini kata apalah, tapi ya memang ada jenis varietas itu Trisultan itu. Iya. Kalau pelatihan kelompok tani ini Pak, khusus sapinya itu gimana Pak ngajarinnya Pak? Apa emang bawaan dari orangnya sendiri? Apa? Kalau saya kan dari kecil miara kerbau mas, dan sapi dulu juga udah pernah ya, sambil belajar, kita belajar bareng-bareng sama yang pemula-pemula. Tapi alhamdulillah ya pemula, karena nggak sulit ya, nggak sulit untuk miara sapi itu. Wong ternyata dari 25 bantuan tahun 2022 itu ya alhamdulillah utuh mas. Iya, Pak. Utuh istilahnya ya. Kalau ada yang apa ya, ada yang meriang ataupun ada yang istilahnya masuk angin apa-apa itu kan untuk pencegahan utamanya sebelum ada dinas kesehatan hewan datang ya kita kasih minum air kelapa muda. Alhamdulillah itu bisa sembuh lah sebelum ditangani dari dinas kesehatan. Ini udah bunting mas, ini bunting. Berapa bulan Pak? Nggak, yang hampir beranak itu tuh udah gede banget itu. Ini udah 9 bulan, ini tinggal nunggu beranak aja itu. Ini sebelahnya juga bunting satu. Ini yang keluar metal ini bagus banget ini. Itu kayak banteng Pak. Yang apa anaknya ini metal bagus banget mas ini mas. Tuh. Tapi jenisnya emang metal ya? Iya ini metal mas, udah metal. Calon pejantan bagus ini anaknya. Nggih. Target jangka panjangnya Pak buat ke depannya Pak? Ini saya baru berupaya untuk tahun ini, saya mengusulkan proposal ke Pak Gubernur, utamanya untuk jalan dulu mas. Jangka panjang ini saya untuk JUT ini jalan usaha tani, untuk anggaran perubahan mudah-mudahan bisa realisasi nanti. Amin. Ke depan ini kemarin dirawi dari Pak Kecamatan, Pak Camat beserta staf dan pendamping desa yang dadaan saya tidak tahu rawuh untuk apa ya, untuk menganggarkan dari dana desa, tapi bukan ketahanan pangan, dana desa murni untuk membangun kandang ini mas, membangun kandang di permanen. Terus dari anggaran ketahanan pangan mungkin nanti tahun depan juga mau bangun di sini untuk sapi juga. Tahun depannya saya mengusulkan, saya juga ditawarin ya, Pak, dari provinsi mau mengusulkan untuk ternak ayam, mungkin kalau nggak itu ayam lah, ayam petelur ataupun ayam apa, kan tanah di sebelah ini kan masih tanah desa, masih bisa dikontrak kelompok, itu bisa kontrak kelompok untuk jadi biar apa ya, jadi satu lah istilahnya, usaha kelompok tani murah kami satu ini. Mudah-mudahan bisa berjalan nanti, karena bisa jadi ini Pak, apa edukasi Pak. Ya, rencana sih mau nyontoh desa-desa yang sudah berjalan, cuman ya kebetulan aja sini banyak sih mas pengunjung yang tak terduga, makanya saya malu kandangnya masih seperti ini karena swadaya sih mas, swadaya semua murni, padahal kelompok waktu itu kan ya apa ya, istilahnya modal belum punya, cuman punya modal bantuan sapi tahun 2017 itu dapat 5, mati 2, tinggal 3, yang sekarang indukannya masih ada. Itu dulu waktu pembuatan kandang ini bisa buat mendukung pembuatan kandang. Jadi kecuali swadaya tenaga juga sedikit punya modal, karena ada yang beli sih mas, maksudnya nggak semua milik apa ya,
contoh genteng ini kan harus beli kita, nggak bisa ini kan. Kecuali bambu, nebang, ayo kita urunan. Ini bambu dari saya semua mas, yang bambu tak suruh nebang habisin aja tebang karena waktu. Nah ngecornya ini saya mikir dulu kan ngecornya gimana nih, kita kan harus cari modal. Yang alhamdulillah dulu pengembangan dari bantuan APBD 2 tahun 2017 itu tuh, buat beli semen, beli pasir, split, tenaga swadaya semua swadaya, istilahnya swadaya semua. Alhamdulillah sampai sekarang bisa, mudah-mudahan bisa berjalan. Amin, nanti. amin. Ada kerugian nggak Pak kayak gini Pak? Sementara yang saya alami ya nggak rugi lah mas. Contoh punya saya itu 3 udah beranak semua kok. 3 udah beranak semua, buat apa ya istilahnya, umpamanya nih dihargai kan buat rata-rata 6 juta kan udah 18 juta. Nanti kelompok 30%, terus peternak contoh saya 70%. Kan udah ada hasil gitu. Kalkulasinya tetap berhasil lah. Yang miara bantuan 2017 mah udah bisa beli tanah, beli motor. Nah, ya udah 9 kali beranak mas. Bener saya. Tahu saya sendiri sih. Tangga saya itu yang miara bantuan 2017. Ini kandang itu juga ada bantuan 2017. Nah, terus sebelah sana. Berarti beruntung malah ya Pak ya. Maksudnya dapat bantuan pemerintah buat mengelola sapinya, malah beruntung banget ya Pak ya. Buat membantu desa juga ya Pak ya. Ya, alhamdulillah utamanya untuk apa ya, istilahnya celengan peternak lah mas. Kalau desa kan ini nggak ada sangkut pautnya dengan desa mas, karena ini murni kelompok tani. Jadi belum pernah dibantu dari desa. Belum ada istilah, enggak ada istilah bagi hasil dengan desa, enggak ada. Murni kelompok tani Meragapi 1. Okay. Ketuanya Bapak sendiri ya Pak ya? Alhamdulillah, sekarang masih saya. Okay. Ada pesan moral nggak Pak untuk orang-orang di luar sana yang pengen mengelola sapi kayak kelompok tani, tapi kadang-kadang semangatnya naik turun atau malah nggak mau gitu Pak? Ya yang saya dengar info memang seperti itu, yang namanya kelompok, apalagi sapi lah ya. Kalau nggak kita niat, benar-benar niat untuk miara sapi, memang kadang-kadang banyak kelompok-kelompok. Ada salah satu contoh, saya nggak sebutkan daerah mana, ada Kecamatan Loano. Dulu bantuan dari provinsi apa ya, kita 50 ekor, sekarang habis juga ada. Ya karena semangatnya, saya cuma memberi semangat mendidik anak-anak muda mas. Nyari pekerjaan susah, usia masih layak bekerja, udah nggak merantau, nggak punya pekerjaan, saya didik teman-teman peternak itu supaya untuk istilahnya kita giatkan di dalam miara apa ya, miara sapi ini. Yang jelas nggak ada ruginya lah, yang jelas, cuman hasilnya kan jangkanya kan panjang, minimal 1 tahun beranak. Tapi kalau udah beranak begini, ini belum ada sebulan loh mas. Ini saya udah berani 10 juta ini mas. Metal jantan ini, tapi kan nggak boleh. Ini dipiara 3-4 tahun 50 laku ini om metal mbak. Metal murni sih ini kemarin. Terima kasih mas.